Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandrina Jari Marsha. Saya dari kelas MAN 2D dengan NIM 2522183. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sinergi 4 pilar manajemen dari perencanaan strategis hingga efisiensi operasional. Oke, yang pertama di sini ada tujuan pembahasan. Jadi dari tujuan pembahasan ini ada 4 tujuan. Yang pertama ada perencanaan dan keputusan, yaitu merumuskan cetak biru, tujuan organisasi, memitigasi resiko, dan menetapkan kompas navigasi bisnis. Yang kedua ada pengorganisasian dan struktur, yaitu membangun arsitektur pembagian kerja, terus rentang kembali dan hierarki agar operasional efisien. Yang ketiga ada manajemen pemasaran, yaitu memetakan pasar sasaran atau STP dan mengeksekusi taktik nilai produk 4P untuk memenangkan persaingan. Yang keempat ada manajemen operasional, yaitu mentransformasikan input menjadi output bernilai tambah dengan menjaga produktivitas, efisiensi, dan juga kualitas. Kemudian yang selanjutnya ada peta konsep. Jadi ini bisa dilihat peta konsepnya dari manajemen bisnis. Saya memilih 4 materi. Jadi yang materi pertama itu dari fungsi perencanaan, planning, dan proses pengambilan keputusan dalam bisnis, yaitu menjadi jembatan krisisnya dan jadi keputusan strategi. Yang kedua, saya memilih materi kelima, yaitu fungsi pengorganisasian dan struktur organisasi bisnis. Di situ menjadi arsitek bisnis dan juga struktur organisasi dari bisnis itu. Yang ketiga ada strategi pemasaran, yaitu penciptaan nilai dan juga menjadi kerangka STP. Dan satu lagi itu manajemen operasional. Oke, yang selanjutnya ada fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi definisinya adalah perencanaan bukan sekedar dokumen, melainkan kalkulasi sistematis untuk mengarahkan tindakan masa depan demi mencapai tujuan. Ada 3 pakar manajemen yang merumuskan esensi ini melalui perspektif yang saling melengkapi. Dan Collier berpendapat di tahun 2015 itu pengambilan keputusan adalah proses mengidentifikasi masalah, terus menetapkan tujuan dan solusi, terus membuat keputusan awal, terus mengembangkan serta mengevaluasi alternatif, lalu memilih satu alternatif dan menerapkannya. Terus di sini ada konsep utama dari perencanaan, yaitu konsep utamanya perencanaan merupakan dasar dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. Yaitu ada perorganisasian, terus penyusunan personalia, terus penggerakan dan pengawasan, sehingga sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu ada 7, yaitu yang pertama memberikan arah yang jelas. Perencanaan menjadi kompas dan penyalur aktivitas bagi seluruh anggota organisasi, sehingga semua orang tahu kemana harus bergerak. Nah, yang kedua itu mitigasi risiko atau pelindungan. Perencanaan melindungi organisasi dari kesalahan operasional dengan mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam keputusan krisis. Yang ketiga ada akselerasi pertumbuhan, itu manfaat positifnya. Jadi perencanaan ini meningkatkan efisiensi fokus, dan kemungkinan sukses dalam mencapai target bisnis yang ditetapkan. Yang keempat ada sumber legitimasi. Perencanaan menjadi landasan rasional yang bisa dipercayai oleh investor, karyawan, dan masyarakat maupun stakeholders. Yang selanjutnya yang perencanaan itu ada planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Oke, yang selanjutnya ada perencanaan, planning, terus organizing, actuating, dan juga controlling. Terus pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan kita harus memperhatikan 5 hal ini. Yang pertama itu identifikasi masalah. Jadi sebelum mengambil keputusan kita mengidentifikasi dulu masalahnya apa gitu dan bagaimana gitu. Yang kedua ada analisis opsi.
Yang ketiga ada pemilihan alternatif. Yang keempat ada implementasi, dan juga yang kelima ada evaluasi. Oke, materi yang kedua ada fungsi pengorganisasian dan struktur organisasi bisnis. Nah, penjelasannya, fungsi pengorganisasian dan struktur organisasi bisnis ini mengatur sumber daya manusia, mesin, metode secara terstruktur untuk mengeksekusi rencana bisnis agar tujuannya tercapai. Dan materi ini mengibaratkan manajer seperti kidalang yang menyelaraskan formasi setiap individu dan departemen agar terhindar dari tumpang tindih. Karakteristiknya, jalur pelaporan definitif, yaitu adanya alur komunikasi antar peran yang jelas, terus spesifikasi pekerjaan, menghasilkan deskripsi pekerjaan atau job description yang terukur. Terus selanjutnya ada contoh penerapannya, yaitu penerapan pada perusahaan perbankan menggunakan karakteristik sentralisasi tinggi dan struktur tinggi, yaitu TOL. Lanjut materi ketiga, yaitu arsitektur dan strategi manajemen pemasaran dasar. Di sini ada contoh penerapannya. Contoh penerapan real pada skema 4P atau studi kasus, yaitu saya memakai studi kasus usaha kopi susu literan kemasan botol. Ya, yang pertama ini ada produk. Nah, kopi susu espresso dengan opsi pilihan susu nabati, oat milk, demi memfasilitasi konsumen laktos intoleran. Dikemas menggunakan botol kaca steril berukuran 1 liter yang dapat didaur ulang untuk mencerminkan nilai ramah lingkungan. Selanjutnya ada price atau harga, yaitu menetapkan strategi harga penetrasi pasar atau penetration pricing sebesar 65.000 per botol. Nah, ini tuh lebih terjangkau dibandingkan membeli 4 gelas kopi reguler di kafe. Jadi jatuhnya tuh kayak lebih murah gitu. Nah, ditambah dengan potongan harga 10% untuk pengembalian botol kosong. Selanjutnya ada place atau tempat atau distribusi, yaitu menggunakan kanal distribusi hibrida, yaitu penjualan langsung melalui gerai pusat yang terintegrasi dengan platform pengiriman instan online seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya, serta distribusi mingguan ke. Selanjutnya ada promotion. Ini berfokus pada pemasaran digital, yaitu digital marketing. Penjelasan materinya yaitu realistis, pemasaran bukan sekedar kegiatan berjualan atau selling atau periklanan. Pemasaran adalah proses manajerial untuk menciptakan nilai atau value bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat guna menangkap nilai kembali dalam bentuk laba dan loyalitas. Yang selanjutnya, materi yang terakhir yaitu manajemen operasional. Manajemen operasional adalah orkestrasi di balik layar yang mengelola proses transformasi dari input, bahan baku, sumber daya manusia, modal, lalu informasi melalui proses transformasi fisik atau penyediaan jasa yang terencana. Dan ini menjadi output barang atau jasa yang bernilai tambah yang siap diserap pasar. Yang selanjutnya ada skema matriks komparasi 3 metode pengendalian persediaan. Nah, ini ada skemanya. Yang pertama ada just in time, terus itu berfokus zero waste, terus mekanisme dan juga syaratnya. Dan itu mekanismenya bahan tiba pas saat produksi, terus syaratnya akurasi total dan mitra terpercaya. Terus yang kedua ada AOK, ini berfokus optimasi matematis. Nah, mekanismenya menyeimbangkan ordering cost dan holding cost via rumus khusus. Yang ketiga ada metode ABC, yang ini berfokus pada prioritas nilai. Dan yang selanjutnya ada mind mapping hubungan antara materi. Jadi yang pertama itu ada fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan itu ada anatomi rencana, terus tahapan dasar, hubungan planning dan design making, terus tujuan organisasi dan hierarki, dan contoh bisnis plan-nya. Terus yang kedua ada strategi pemasaran, filosofi kebauran 4P, atau segmentation, targeting, positioning atau STP. Yang kedua ada bauran 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Nah, yang terakhir ada value
creation. Yang selanjutnya ada membangun arsitektur business organizing. Itu konsep pengorganisasian dari. Selanjutnya ada struktur lini dan fungsional, terus struktur divisi, terus struktur matriks, dan arsitektur jaringan outsourcing. Dan yang terakhir ada manajemen operasional mesin penggerak. Nah, di sini ada konsep input, lalu proses dan juga outputnya. Yang selanjutnya ada arsitektur keputusan operasional, dan yang selanjutnya itu 3 metode pengendalian persediaan, yaitu just in time, terus economy order quite atau AOTQ. Yang selanjutnya di sini ada latar belakang dari materi ini. Nah, itu keberhasilan bisnis modern tahun 2026 ini bergantung pada integrasi tata kelola manajerial secara utuh. Masalah operasional harian sering terjadi karena lemahnya koordinasi antara fungsi perencanaan strategis atau planning dan ketepatan pengambilan keputusan atau decision making. Terus tanpa target yang terukur, terus keputusan lapangan yang menjadi titik terarah dan reaktif. Kerapuan perencanaan ini berdampak langsung pada struktur organisasi, pembagian kerja yang tidak matang, memicu tumpang tindih atau fungsi overlapping, dan memperlambat alur koordinasi divisi. Akibatnya, efisiensi internal lumpuh menjadi tidak sinkron, sehingga bauran pemasaran atau 4P ini yang produk, price, place, dan promotion gagal menciptakan proposisi nilai bagi konsumennya. Lalu muara dari seluruh kegagalan berantai ini terjadi pada manajemen operasional selaku mesin transformasi bisnis. Lemahnya proyeksi kebutuhan pasar secara otomatis mengacaukan manajemen persediaan gudang, sehingga memicu pembengkakan biaya simpan atau holding cost atau hilangnya laba akibat kehabisan stok. Sini ada permasalahannya, yaitu bagaimana menyelaraskan fungsi perencanaan atau planning dan pengambilan keputusan taktis di tengah dinamika pasar. Yang kedua ada mengapa kejelasan struktur organisasi penting mengeliminasi ketidakjelasan tanggung jawab operasional. Dan bagaimana merancang strategi yang selanjutnya ada analisis kasus. Ini yaitu di sini ada analisis berdasarkan teori. Yang pertama, teori batasan keputusan atau bounded rationality. Jadi keterbatasan informasi membuat keputusan operasional cenderung reaktif dan panik, bukan strategis. Jadi dengan terjadinya keterbatasan dari keputusan itu membuat masyarakat itu menjadi reaktif atau lebih ke panik gitu. Yang selanjutnya ada teori kontingensi struktur organisasi. Nah, di sini struktur vertikal atau task struktur yang kaku menghambat arus informasi dan memicu ego sektoral. Selanjutnya ada strategi berbasis sumber daya, yaitu gagalnya value creation karena melompati fase hulu atau STP dan langsung fokus pada taktik hilir 4P. Dan yang keempat ada sistem operasional prinsip Pareto, yaitu kacau hilir persediaan akibat lemahnya kondisi prioritas antara barang bernilai tinggi kelas A dan barang murah kelas C. Kemudian yang selanjutnya ada berpikir kritis, yaitu kita harus melihat empat ini. Yang pertama ada isolasi struktural, yang kedua ada mitos perencanaan, yang ketiga ada ilusi kendali, lalu yang keempat ada paradoks biaya. Selanjutnya adalah hubungan antara materi, yaitu pilar 1 perencanaan dan keputusan itu menjadi pondasi, dan yang pilar kedua ini pengorganisasian dan arsitektur itu menjadi internal. Yang ketiga ada manajemen pemasaran itu menjadi jembatan pasar, yang keempat manajemen operasional itu menjadi eksekutor akhirnya. Oke, yang selanjutnya ada rekomendasi solusi, yaitu solusi yang diusulkan struktur matriks adaptif, mengubah struktur vertikal yang lambat menjadi tim lintas fungsi guna menurunkan ego sektoral
Terus yang kedua ada pemasaran berbasis validasi data, yaitu menghentikan promosi buta dengan mengaktifkan ulang analisis STP yang wajib. Selanjutnya ada langkah implementasinya, yaitu di sini pakai timelinenya tuh 6 bulan. Jadi pada bulan pertama dan kedua ini adalah fase integrasi sistem. Yang kedua ada bulan ketiga dan keempat, yaitu fase validasi dan optimasi. Terus yang ketiga ini bulan ke-5 dan ke-6. Nah, di sini menjadi fase eksekusi dan auditnya. Yang selanjutnya ada alasan pemilihan solusi. Yang pertama ada meruntuhkan isolasi komunikasi, yaitu menyatukan orang pemasaran dan orang operasional di satu meja untuk membuat keputusan taktis dapat diambil dalam hitungan jam, bukan dalam hitungan minggu. Jadi lebih cepat. Terus yang kedua, rasionalisasi finansial terukur. Penerapan rumus IOHI dan ABC terbukti secara ilmiah mampu memotong biaya simpan gudang hingga 20% sampai 30% tanpa mengorbankan pelayanan. Yang ketiga ada efisiensi alokasi anggaran, memastikan setiap dana promosi 4P yang dikeluarkan tepat sasaran karena dipandu oleh akurasi data pasar hulu STP. Yang keempat ada akurasi perencanaan masa depan, yaitu membangun ekosistem bisnis yang sehat di mana fungsi perencanaan makro selalu mendapatkan pasokan data real yang objektif dari lapangan. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Baik, saya izin bertanya. Apa maksud dari prinsip bahwa tanpa perencanaan keputusan menjadi buta dan tanpa keputusan perencanaan hanyalah angan-angan? Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan itu. Jadi prinsip ini berarti perencanaan dapat dan pengambilan keputusan saling bergantung. Tanpa rencana, keputusan tidak memiliki arah dan rentan salah langkah. Sebaliknya, tanpa keberanian mengambil keputusan, rencana hebat tidak akan pernah terwujud. Jadi mereka ini saling membutuhkan. Saya izin bertanya. Sebutkan fokus utama dari 3 metode pengendalian persediaan dalam manajemen operasional. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan itu. Jadi di sini ada 3 metode pengendalian, yaitu ada just in time atau JIT, berfokus pada zero waste tanpa pemborosan dengan mendatangkan bahan baku tepat saat produksi dimulai. Nah, yang kedua ada EOHI, Economic Order dan Quality, yaitu berfokus pada berfokus pada optimasi matematis untuk menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dan yang ketiga, metode ABC, yaitu berfokus pada prioritas nilai dengan membagi stok ke dalam kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke, yang selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan seluruh rangkaian analisis terhadap pilar-pilar manajemen bisnis dalam materi yang sudah saya sampaikan, nah di sini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan berkelanjutan suatu organisasi tidak akan tercapai jika setiap divisi bergerak secara terisolasi atau silo mindset, di mana krisis operasional, pembengkakan biaya gudang, dan pemborosan anggaran pemasaran pada dasarnya bersumber dari hulu perencanaan atau planning yang lemah dan bersifat reaktif. Solusi mutlak untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menerapkan integrasi hulu ke hilir satu pintu melalui 3 langkah strategis, yaitu membangun perencanaan makro yang kokoh didukung arsitektur organisasi yang fleksibel demi mempercepat pengambilan keputusan, menyelaraskan kekuatan internal tersebut dengan strategi pemasaran berbasis nilai melalui eksekusi STP dan bauran 4P yang tepat sasaran, serta mengoptimalkan mesin operasional menggunakan metode kuantitatif, persediaan yang presisi, sehingga melalui keselarasan sistemik ini efisiensi biaya, produktivitas kerja, dan keunggulan kompetitif perusahaan dapat diwujudkan secara nyata. Dan ini referensinya. Baik, jadi itu materi yang saya presentasikan
presentasikan. Terima kasih atas ilmu yang bermakna, arahan yang mendidik, dan waktu yang telah diluangkan. Setiap materi yang diberikan adalah langkah awal bagi kesuksesan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.